Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus perkelahian dua pelajar yang menyebabkan salah seorang dari mereka ini dirawat di rumah sakit. Polisi telah memeriksa terduga pelaku untuk menggali motif perkelahian yang terjadi di samping sekolah mereka di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Di gang sepak bola yang berada di samping sekolah swasta di kawasan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan inilah pelajar kelas 10 berinisial AAP berkelahi dengan pelajar kelas 11 berinisial NA hari Selasa lalu. Perkelahian yang berlangsung saat jam istirahat ini berakhir dengan dilarikannya AAN ke rumah sakit. Luka yang dialami pelajar berusia 16 tahun itu membuatnya harus dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur akibat mengalami pendarahan di bagian otak. Penyelidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan terduga pelaku sekaligus menggali motif di balik kejadian tersebut. Untuk kemarin sudah dimintain keterangan ada 5 saksi ya, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian penjaga sekolah, lanjut yang siswa yang melihat. Gitu. Oke. Motifnya apa sih Bu dari keterangan saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan? Iya, kalau motifnya kemarin sudah didalami oleh PPA itu berkisar komunikasi ya antar siswa. Ya, itu yang masih didalami. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi mulai dari kepala sekolah, penjaga sekolah hingga pelajar yang melihat perkelahian. Korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, seperti apa kronologis kejadian dan perkembangan kasus perkelahian antar pelajar ini? Kita tanyakan langsung dengan Saud Habongan Turnip selaku pengacara dari korban. Selamat sore, Pak Saud. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Saud, boleh Anda jelaskan dan ceritakan kepada kami bagaimana kemudian kronologis dari kejadian sehingga terjadinya perkelahian tersebut? Baik, Mbak. Jadi sebelumnya kami dari kuasa hukum keluarga korban mendapat kuasa tertanggal 9 Oktober 2024. Pasca menerima kuasa kami mendatangi TKP. Berdasarkan informasi yang kami temukan di TKP bahwa kronologinya berawal dari si korban ini sedang ujian sekitar pukul 11.45 di mana korban dan kakak kelasnya pelaku dalam hal ini telah selesai melakukan ujian pertama dan akan melakukan ujian kedua jam 1, jadi jam istirahat kurang lebih seperti itu. Kemudian pelaku ini membawa korban ke gang sebelah sekolah dengan beberapa temannya. Nah, ini informasi ini belum juga kami pastikan karena perbedaan informasi baik yang dikemukakan oleh pihak penyidik maupun dari pihak kami selaku kuasa hukum. Namun kami tetap akan mencari informasi yang benar, yang sesuai dengan fakta yang kejadian. Setelah si korban ini dibawa ke gang sebelah sekolah, kemungkinan besar mereka melakukan perkelahian. Nah, ini jumlah perkelahiannya ini yang belum pasti. Kalau dari kami kuasa hukum, kami menduga ini pelaku bukan satu orang, karena mengingat juga kondisi korban yang begitu parah, yang sempat tidak sadarkan diri selama 3 hari sejak tanggal 8 Oktober sampai pada tanggal 11 Oktober 2024. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Iya, Mas Saud, untuk kondisi korban saat ini seperti apa kondisinya? Ya, untuk kondisi korban, puji Tuhan, alhamdulillah per pagi hari ini korban sudah mulai ada gerakan tangan. Semoga dalam waktu dekat beliau bisa membaik keadaannya dan memberikan keterangan-keterangan yang kita butuhkan, karena kami juga selaku kuasa hukum sangat membutuhkan informasi dari si korban, karena kami kesulitan mencari informasi yang lebih detail ketika di lokasi maupun ketika di sekolah seperti itu. Oke, tapi apakah mungkin dari keluarga korban maupun korban ini memberitahukan apakah memang kondisi atau kejadian seperti ini sering berulang terjadi? Ya, kalau informasi yang kami temukan dari keluarga maupun dari pihak sekolah bahwa korban ini adalah siswa yang cukup dikagumi dan cukup terkenal di sekolahnya, dan
belum pernah mengalami perundungan. Ini informasi sebatas informasi awal yang kami terima, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak sekolah. Namun lebih lanjutnya nanti kita akan tetap mencari informasi yang lebih detail. Kenapa? Karena dugaan kita juga, apalagi saat ini pembulian atau perundungan itu sangat sering terjadi. Nah, kita berharap pihak sekolah memang kooperatif memberikan informasi kepada kita secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, kalau bisa dilihat saat ini dari pihak sekolah seperti apa? Apakah kooperatifkah dengan tindakan yang saat ini terjadi kepada korban? Ya, kalau hingga hari ini, sebelumnya kemarin tanggal 11 Oktober kami telah mendatangi sekolah dan ketemu dengan Ibu Sari selaku kepala MA-nya. Beliau menerima kami dengan terbuka, dengan baik, dan kami menghabiskan kurang lebih 1 jam untuk berdiskusi mengenai kronologi kejadiannya. Namun yang kami sayangkan, kemarin kami meminta kepada Ibu Sari untuk dipertemukan atau diberikan informasi mengenai saksi-saksi atau siswa mereka yang lainnya yang hadir pada saat itu, pada saat terjadinya pemukulan terhadap klien kami atau korban, begitu. Baik, Mas Saud, tentunya kita berharap semoga korban bisa mendapatkan keadilan yang pasti dan harus ia dapatkan. Terima kasih, Pak Saud.